Ya, baik, Bapak Ibu, pengurus barang sekalian. Di sini kami akan memperkenalkan aplikasi persediaan kita yang berbasis internet. Jadi nanti diharapkan Bapak Ibu dapat belajar menggunakan video ini tentang bagaimana cara mengoperasikan aplikasi persediaan berbasis internet ini, sehingga nanti diharapkan kita dapat beralih dari aplikasi persediaan yang saat ini kita gunakan ke aplikasi eh, persediaan berbasis internet. Untuk itu yang pertama-tama Bapak Ibu bisa langsung buka di web browser masing-masing, bisa menggunakan Internet Explorer, Opera ataupun Mozilla. Di sini saya pakai Internet Explorer. Kemudian kita ketik alamat berikut ini, persediaan diaan.bekasikap.go.id. Nah, kalau sudah tampil seperti ini tampilan awal dari aplikasi web tersebut. Ada beranda, ada tentang fitur aplikasi dan dokumentasi. Ini secara umum gambaran tentang aplikasi ini. Kemudian kita langsung masuk saja ke login. Jadi nanti Bapak Ibu pengurus barang akan diberikan username masing-masing berikut kata sandi masing-masing. Ya, nanti kita masukkan username, kemudian passwordnya. Nah, ini saya coba pakai akun PPKD ya, PPKD. Nah, di sebelah kiri kita atau sebelah kanan monitor ini ada beberapa menu, yaitu dashboard, terdiri dari menu utama, tampilan pertama, kemudian penerimaan barang. Nah, seperti ini penerimaan barang. Nanti kita akan belajar satu persatu menu dari input data dan lain sebagainya. Kemudian menu yang ketiga, penggunaan barang. Ini terkait penggunaan barangnya seperti apa. Kemudian transfer kirim, jadi nanti misalkan ada pengiriman barang persediaan antar SKPD juga dapat kita lakukan pada aplikasi ini. Kemudian transfer masuk, ini ada kaitannya antara transfer kirim dengan transfer masuk. Kemudian usulan penghapusan, itu setelah terbit SK-nya. Kemudian dokumentasi, ini sebagai arsip digital kita terkait persediaan. Kemudian unit kerja. Nah, nanti di sini maksudnya unit kerja siapa pemakai barang persediaan pada SKPD kita. Mungkin nanti bisa jadi per masing-masing sub bidang atau subbagian atau sub atau seksi ya, ataupun per bidang, tergantung bagaimana transaksi persediaan yang ada dalam SKPD masing-masing. Kemudian di sini ada laporan. Ya, ada laporan. Kemudian di sebelah sini ada profil, akun, pengaturan setting akun. Ini bersifat standar ya. Dan ini keluar atau logout. Oke, yang pertama kita akan belajar bagaimana cara penerimaan barang. Yang pertama, masuk ke menu penerimaan barang. Kemudian kita klik tambah, di sebelah sini ada tambah. Kita masukkan uraiannya. Sebagai contoh misalkan kita akan menginput yang pertama saldo awal. Saldo awal. Tanggal, karena dia saldo awal, maka untuk penanggalannya kita pakai 31 Desember tahun sebelumnya. Untuk sumber dana pendapatan asli daerah. Di sini ada macam-macam jenisnya sumber dananya. Jadi misalkan nanti memang ada SKPD yang dipisahkan antara sumber dana yang berasal dari PAD ataupun dari BLUT atau dari sumber dana lainnya juga bisa kita pisahkan. Oke, saya ambil yang umum saja sumber dana. Kemudian berkas untuk mengunggahnya. Ini saya sudah scan berita acara persediaan yang tahun 2019. Oke, kita masukkan seperti ini.
Kemudian kita simpan. Untuk tanggal ini di sini hati-hati karena nanti ketika kita memasukkan tanggal 1 Januari ya 2020 nanti dia masuknya ke pembelian bukan saldo awal. Nanti kita akan melihat bagaimana perbedaannya jika ini kita ganti ke tanggal 1 Januari. Nah, kalau sudah seperti ini, di sini ada pilihan menunya lagi, yaitu ini untuk melihatnya, untuk menampilkan data yang baru saja kita ketik. Di sini untuk memperbaharui, misalkan tadi seperti tadi ada salah tanggal mungkin atau salah uraian, masih bisa kita edit. Ini untuk mencetaknya. Kemudian, nah ini untuk previewnya. Oh. Ini untuk hapus. Di sini ada yang, nah saldo awal ini yang tulisannya ditebal, bold ditebalkan, tulisan saldo awal dan ada tanda panah, kita klik. Nah ini untuk mengisi uraian saldo awal, item-item dari saldo awal kita. Kita klik tambah. Nah di sini barang-barang saldo awal kita apa saja nih contohnya? Contohnya misalkan kertas HVS. Nah, F4. Di sini sudah ada jenis-jenis barang, kita tinggal pilih. Kertas HVS 70 gram misalkan. Jumlahnya 7. Harganya 52.250 misalkan. Oke, kita simpan. Ya, seperti ini. Ternyata ketika kita saldo awal kita ternyata isinya banyak nih. Kita bisa pakai menu impor data. Jadi misalkan banyak, kesusahan satu-satu, nah kita bisa menggunakan, masukkan di Excel dulu, untuk impor data di Excel dulu, baru dimasukkan ke sini. Oke. Jadi misalkan data kita banyak, kita juga selain menggunakan tambah bisa impor data. Jadi kita klik import data, di sini ada tulisannya download template. Jadi untuk impor data itu semuanya harus menggunakan template yang ada. Jadi sudah ada aturan Excel yang dipakai. Nah, seperti ini ya. Di sini aturannya adalah kita jangan sampai salah menulis nama barang. Jadi sheet sebelah satunya kan ada nama barang. Jadi kita sesuaikan. Misalkan nih ya, saya barang yang kedua adalah kertas HVS A4. Nah, cara saya yaitu filter di bagian sini. Kertas A4 coba. Nah, kertas HVS A4 70 gram. Oke, kita klik. Copy. Jadi dia nggak bakalan salah kalau kita ngambil dari sini. Oke, paste. Karena ketika kita sudah benar kertas HVS A4 70 gram, satuannya di sini akan mengisi sendiri RIM, kemudian ID barang juga sudah muncul sendiri. Jadi kita tinggal memasukkan jumlah barangnya. Misalkan 2, di sini 45.000. Oke. Tapi beda dengan halnya kalau kita cuma sekedar menulis tanpa tidak sesuai dengan kode barang yang ada di sini. Misalkan kita menulisnya di sini stempel, ada nggak? Stempel. Ketika kita nulis di sini stempel, di sini dia satuannya tidak dapat membaca juga ID barangnya. Karena yang benar kalau stempel box stempel. Jadi
Nah, yang ada tuh box stempel. Coba kalau kita pakai box stempel, dia ada satuannya buah, juga ada ID-nya, sampai nanti dia ikut masuk ke rekening apakah persediaan alat tulis atau persediaan barang cetakan, nanti sudah ada klasifikasinya. Iya, di sini kan ada box stempel ya. Kemudian, kalau sudah, kita save. Bisa kita simpan. Baru setelah kita simpan, kita masukkan ke sini. Tadi saya sudah menyimpannya dengan nama rincian saldo awal persediaan. Oke, kita impor. Berhasil mengimpor sebanyak 9 data. Nah, berarti di sini data yang ada pada Excel tadi sudah kita masukkan ke aplikasi. Jadi kita nggak usah satu-satu tambah barang seperti tadi saya input yang pertama ya, kertas HVS 70 gram, F470 gram, tapi dengan impor data ini, kalau Excel-nya sudah benar, data bisa masuk. Tapi misalkan Excel-nya kita salah nih, kayak yang kedua ya, kita masukkan di sini stempel, bukan bug ya. Stempel. Stempel. Di sini mungkin 2. Di sini 10.000. Oke. Kita save ini sebagai perbandingan ya. Kita save. Ya, kita save-nya saldo awal. Template saldo awal ya, coba. Terus kita masukkan lagi, kita impor lagi. Ini yang tadi saldo awal, template saldo awal kita open. Nah, dia tidak dapat menyimpan data Anda. Nah, ini dia tidak dapat memasukkan data. Jadi data yang tadi error itu tidak dapat masuk ke sini. Karena yaitu tadi ada yang tidak dapat diidentifikasi untuk satuan dan barang karena nama yang kita ketik di sini salah ya, seperti tadi stempel. Nah, selanjutnya di sini pada masing-masing rincian barang di sini ada beberapa menu lagi, yaitu untuk perbaharui, untuk menampilkan data, maaf, yang pertama untuk menampilkan datanya. Kemudian perbaharui, ini misalkan kita ada salah ketik harga mungkin atau jumlah, nah kita masih bisa edit. Atau mungkin kelebihan, maka kita bisa hapus. Kayak ini ada kelebihan, harga, kita hapus 1. Sorry. Oke. Nah, ini kan di tanggal 1 Januari 2020, karena kita sudah melakukan entry saldo awal. Kemudian di tanggal 30 Maret mungkin ada pembelian lagi. Jadi Subbidang Umum dan Kepegawaian mungkin membeli barang ATK kantor. Nah, kita masukkan ke sini, tambah. Nanti di sini mungkin pembelian barang persediaan. Maret gitu mungkin ya. Untuk uraian disesuaikan dengan kondisi, kemudian tanggal, sebagai contoh 31 Maret, sumber dananya dari PAD, untuk berkas juga dipilih, mungkin berkas yang dipilih dari berkas penerimaan ya, bisa di-scan dulu, kemudian disimpan. Ya, nah ini kan saldo awal yang pertama tadi kita sudah masukkan, ini sekarang pembelian. Oke, pembelian kita klik, kita tambah lagi barang-barangnya apa saja, satu-satu ataupun bisa dengan mengimpor barang. Seperti saya contohkan, saya sudah bikin penerimaan 1.
kita impor. Mungkin menurut saya lebih enak menggunakan impor data apabila kita memasukkan dalam jumlah besar. Tetapi perlu diingat lagi ketika kita mau melakukan impor data, harus dipastikan bahwa barang yang kita ketik pada nama barang ini benar sesuai dengan klasifikasi yang sudah ditentukan pada sheet sebelahnya, sheet barang. Jadi pada satuan ini sudah muncul, nggak yang NA, nggak ada NA ini. Kalau NA berarti emang dia kosong ya, nggak ada, emang tidak ada barang gitu. Ya, dia sudah muncul. Kemudian di sini juga ada menu cetak atau pratinjau, sama untuk cetak. Ya, cetak pembelian barang persediaan bulan Maret. Oke, nama barangnya di sini sudah ada akunnya, akun rekeningnya, dia masuk ke persediaan apa saja. Oh, ATK. Jadi kita cuma menuliskan nama barang dan jumlah serta harga satuan. Kemudian untuk pratinjau, bedanya cetak dan pratinjau sebenarnya hampir sama, cuman ketika cetak itu dia udah siap di print, cuman kalau untuk pratinjau seperti ini. Oke, kita masuk lagi ke penerimaan. Selanjutnya, ketika sudah melakukan penerimaan barang, kita mungkin bisa ke penggunaan barang. Tapi sebelum penggunaan barang, lebih baik kita masuk ke unit kerja dulu. Jadi kita uraikan dulu unit kerja. Jadi siapa saja unit kerja yang akan menggunakan barang persediaan kita. Jadi nanti kalau saya bikin contoh masing-masing subbidang pada dinas agar diidentifikasikan. Karena setiap subbidang kebutuhan barang persediaannya kadang berbeda-beda. Ya, jadi kita tambah kode. Oke, kode ini kode berurutan saja. Unit kerja misalkan saya bikin subbagian umum. Subbagian umum dan kepegawaian, jabatan, ini misalkan Kasubag umum dan kepegawaian, nama penanggung jawab, kita ketik, ini sebagai contoh saja ya. Untuk NIP juga kita masukkan. Oke, misalkan ini saya untuk penanggung jawabnya adalah kepala subbidang ataupun kepala subbagian. Kemudian kita simpan, kemudian untuk kode yang kedua, mungkin saya bikin subbagian perencanaan. Penanggung jawabnya Kasubag perencanaan. Ini saya bikin singkat saja ya. Perencanaan. Kemudian nama penanggung jawabnya. NIP-nya. Oke, misal. Kemudian yang ketiga, misalkan subbagian keuangan. Kemudian penanggung jawabnya, jabatannya, penanggung jawabnya, NIP-nya kita masukkan, kita simpan. Misalkan seperti ini ya. Jadi nanti juga kita bisa melihatnya data yang barusan untuk data unit kerja kode 1. Atau juga untuk mengeditnya atau memperbaharui ya di sini bahasanya. Atau juga untuk menghapus. Kalau sudah kita masukkan unit kerjanya, kita baru bisa masuk ke penggunaan barang. Oke, penggunaan barang ini masih kosong. Kita tambah unit kerja. Oh, kita mau unit kerjanya yang pertama umum dan kepegawaian karena di awal tahun
pengurus barang yang sebenarnya ada di subbagian umum dan kepegawaian itu membutuhkan kertas lah mungkin untuk menyusun laporan BMD. Nah, ini tanggalnya kita pakai tanggal 20-an. Nah, ini misalkan ada nota dinas pengajuan dari subbagian umum, kita simpan. Pokoknya ini berkas terkait permintaan penggunaan barang. Kemudian sama seperti tadi, jadi kita masukkan rinciannya di tulisan yang ditebalin. Jadi subbagian umum dan kepegawaian ini. Jadi ada penulisannya huruf tebal, kemudian ada tanda panah, kita klik. Ya, di sini baru di atas ini ada uraian yang subunit pengguna, kemudian tanggal pemakaiannya tanggal 20 Januari. Kita tambah barang yang dipakai. Barang yang dipakai, kita mau pakai kertas HVS A4. A4 ada 2 kan di sini, kita pakai 1 saja. Oke, kita pakai 1, kita simpan. Kemudian kita juga butuh tinta. Oke, ini hanya ada 1, kita simpan. Nah, ketika kita melakukan pemakaian barang pada tanggal 20 Januari, barang-barang yang muncul ketika kita akan klik tambah, barang-barang yang muncul itu hanya barang-barang saldo awal. Karena kita melakukan pembelian itu di tanggal 31 Maret. Jadi sementara ini pemakaiannya tanggal 20 Januari. Jadi untuk barang-barang yang kita beli pada tanggal 30 Maret belum dapat kita masukkan ke sini. Kalau sudah seperti ini, coba kita bisa print, cek nota dinas permohonan barang, cetak. Maaf. Nah, ini. Ada nota dinas pemakaian permohonan kebutuhan barang persediaan. Jadi arsipnya kita itu lebih detail sampai ke berita acara serah terima barang. Oke. Kemudian tanggal 31 Maret juga. Enggak usah tanggal 31 Maret, mungkin tanggal ini gantian yang subbagian keuangan. Tanggal 1 April. Tanggal 1 April. Kita akan melihat bagaimana penggunaan barang. Kita 1 April. Unit kerjanya subbagian keuangan. Berkasnya kita masukkan ke sini. Oke, ini kebetulan tadi saya belum ada berkas. Jadi nanti di sini masih 0. Tapi nanti kita bisa edit, perbaharui. Nah, dengan memasukkannya. Jadi, misalkan berkasnya belum kita peroleh, tapi kita tidak mau menunda-nunda pekerjaan, kita mau memasukkan dulu. Nggak apa-apa kita masukkan dulu, nanti untuk berkasnya di sini keterangannya masih 0, kita bisa tambahkan di akhir gitu. Setelah kita entry sampai kita dapat berkas permohonannya mungkin. Kemudian di sini subbagian keuangan, kita klik. Kita tambah barang-barang yang dipakai oleh subbagian keuangan. Nah, di sini sudah lumayan banyak barangnya karena dia ada pembelian selain saldo awal, dia juga ada pembelian 31 Maret. Misalkan dia bagian keuangan membutuhkan ini 50, kita simpan. Kemudian tambah lagi kertas HVS A4 yang 70 gram. Ya, kita ini untuk saldo awal ini masih sisa 1 ya. Dan kebetulan mungkin kita butuhnya juga 1. Oke, kita klik. Oke, misalkan cuma 2. Bisa kita cetak untuk nota dinas permohonan kebutuhan barang persediaannya. Atau kita cetak berita acara serah terimanya. Seperti ini. Oke. Saya rasa untuk penggunaan barang simple ya. Jadi di sini kuncinya yang pertama diuraikan dulu terkait unit kerjanya, baru bisa kita masukkan.
kemudian di tanggal. Jadi jangan sampai nanti kita mau pakai barang yang kita beli tanggal 30 Maret, tetapi untuk penggunaan ini kita entry sebelum 30 Maret. Itu kan otomatis ketika kita masukkan rincian barang untuk pembelian 30 Maret belum muncul karena belum dibeli gitu secara logika. Saya rasa untuk penggunaan barang jelas. Kemudian langsung masuk saja ke transfer kirim. Nah, transfer kirim ini kita masukkan apabila SKPD mengirimkan barang persediaan ke SKPD lain. Contohnya seperti sekarang ini Dinas Kesehatan mengirimkan hand sanitizer ke dinas lain, kan hand sanitizer ataupun sarung tangan dan obat-obatan itu masuk ke barang persediaan atau barang habis pakai. Nah, itu bisa kita masukkan ke sini. Caranya kita tambah dulu, tambah. Nah, masukkan SKPD penerimanya. Misalkan SKPD penerimanya ini kita Oke, misalkan Badan Pengelolaan Keuangan. Masukkan data uraiannya. Mungkin kita persediaan untuk map. Misalkan kayak gini ya. Kita masukkan berkasnya. Kemudian nomor BA-nya juga kita masukkan. BA serah terimanya. Jadi nanti kalau sudah ada BA serah terimanya, kita scan, kita masukkan ke sini tanggalnya. Tanggalnya tanggal Mei, tanggal 1 mungkin. Ya, kita simpan. Maaf. Ini tadi saya belum memasukkan nomor BA. Oke, kita edit dulu. Saya masukkan nomor BA-nya. Berkasnya juga sudah ada kita masukkan. Oke, kita simpan. Kalau di sini, dia bukan SKPD penerimanya ya yang di bold, di tulisan tebal, tetapi di uraian, di persediaan. Mapnya kita klik. Jadi, untuk mengisi uraiannya, kuncinya kita klik yang tulisannya ditebalkan dan ada panahnya. Oke, kita klik, baru kita masukkan apa saja barang yang akan kita serahkan ke SKPD lain. Oke, kita tadi. Oke, map. Mungkin Oke, ini untuk transfer masuk, ini nanti saya akan contohkan kalau kita masuk register dengan akun Badan Pengelolaan Keuangan ya tadi ya, dengan akun Badan Pengelolaan Keuangan. Ini tadi saya register masuknya kan menggunakan PPKD, dia transfer kirim. Nah, nanti pada akun Badan Pengelolaan Keuangan, dia ada input di transferan masuk. Nanti kita akan lihat dengan kita entry dulu, dengan kita masuk ke BPKD. Jadi data yang ini, data yang dari transfer kirim, nanti di SKPD yang bersangkutan akan masuk atau akan muncul di transfer masuk. Oke, kita contohkan dulu ya, kita log out. Kita coba masuk menggunakan masuk ke BPKD atau SKPD penerima.
Nah, ini Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. Langsung kita masuk saja ke transfer masuk. Ya, di sini kan ada persediaan MAP. Ini tadi belum disetujui. Di PPKD itu statusnya belum disetujui. Ya, ini di PPKD transfer kirimnya dia persediaan MAP belum disetujui. Di sini di BPKD transfer masuk, dia transfer kirimnya nggak ada, belum ada, tapi dia sudah ada transfer masuk. Oke, transfer masuk, ada untuk melihat, ada untuk memperbaharui. Kita klik. Ini hanya untuk melihat dan pilihan lainnya. Oh, ternyata isinya ada MAP 200 buah dengan total harga 3 juta. Kalau ini cocok, sudah sesuai, kita mau ganti statusnya, kita perbaharui. Nah, di sini ini sudah kita setujui. Oke, kita klik setujui. Kita simpan. Jadi sudah di-approve dari BPKD. Kita lihat ke PPKD. Statusnya, berubah. Statusnya sudah berubah, disetujui. Tadi yang sebelum disetujui oleh BPKD, status di sini masih belum disetujui, ya, masih berwarna kuning. Tapi ketika sudah disetujui, dia berwarna hijau. Kemudian lanjut untuk usulan penghapusan. Untuk usulan penghapusan, kita masukkan ya, penghapusan. Jadi penghapusan ini untuk barang persediaan yang sudah rusak ataupun sudah kadaluarsa dan berbagai faktor lainnya atau alasan lainnya penghapusan. Sebagai contoh misalkan di sini ganti nomenklatur ya mungkin ya. Jadi nama dinasnya sudah berganti dan itu sudah tidak ada kemungkinan untuk kembali lagi ke nomenklatur tersebut, maka kita perlu lakukan penghapusan. Atau untuk obat-obatan yang sudah kadaluarsa, atau untuk mungkin ada flash disk yang sudah rusak, atau tempat sampah yang sudah rusak, kita bisa usulkan untuk penghapusan. Tanggal penghapusannya kita Juni. Oke, berkasnya kita masukkan, terus kita simpan. Kemudian kita masukkan rincian barang-barangnya. Kita klik tambah. Kemudian barangnya mungkin kita pilih MAP dinas seperti ini. Jumlahnya 1.200, jadi kita mau hapus semuanya. Oke. Kemudian ternyata dia sampai ini kan kita melakukan usulan tanggal 17 Juni. Kemudian nanti dari admin akan memprosesnya, menelitinya apakah benar demikian dan disetujui. Kemudian untuk dilakukan penghapusan, kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan SK. Kemudian kalau misalkan sudah sampai ke proses penerbitan SK, jadi sudah ada SK penghapusannya, kita masukkan ke menu selanjutnya itu menu penghapusan. Kita tambah. Nah, di sini nomor SK-nya. SK yang tadi sudah ada. Kita masukkan tanggalnya mungkin Agustus tanggal 17, Juli tanggal 17. Nomornya sudah ada, kita masukkan. Tanggalnya sudah. Untuk SK-nya juga kita masukkan. Oke, kita simpan. Nah, untuk nomor SK-nya, ini kan yang ditebal, nomor dan ada panahnya nomor SK, kita klik. Kita tambah. Kita masukkan. Jadi, misalkan kita mempunyai beberapa usulan penghapusan. Misalkan di menu usulan penghapusan ini kita mengusulkan beberapa kali, itu bisa ditindaklanjuti dengan satu SK.
Jadi di sini ditambah, nah usulannya usulan tanggal berapa saja bisa kita masukkan, lebih dari 1. Nah, ini tambah lagi, misalkan ada lagi, cuman kan kita hanya 1. Jadi cuman 1. Misalkan ada 2 dan SK-nya dalam 1 SK bisa 2 usulan. Kalau sudah demikian, saya rasa cukup untuk proses pengelolaan barang persediaan secara umum. Mungkin nanti paling ada beberapa permasalahan yang berbeda di tiap SKPD, mungkin seperti ada yang SKPD ada hibahnya dari pusat, berarti mungkin nanti ketika penerimaan barang, nanti uraiannya hibah, kemudian untuk sumber dananya juga dari hibah atau dari BLUT atau dari lainnya. Atau juga mungkin ada yang SKPD banyak usulan penghapusannya, atau lainnya lah, mungkin lebih ke arah nanti kalau sudah penerapan, nanti permasalahan pada masing-masing SKPD bisa berbeda, tapi gambaran secara umum untuk cara aplikasi ini bekerja, cara mengerjakan menggunakan aplikasi ini, saya rasa sudah cukup. Paling di sini ada dokumentasi, jadi kita masukkan berkas-berkas yang perlu kita simpan, ada foto mungkin, foto penerimaan barang. Jadi di sini arsip digital kita. Kemudian untuk unit kerja tadi sudah ya, sebelum penggunaan barang untuk unit kerja harus diisi terlebih dahulu. Kemudian untuk unit di sini ini berisi tentang identitas SKPD, tapi ini masih dimatikan nanti. Jadi yang mengisi nama pengurus barang, data-data seperti itu, data SKPD, pengurus barang, kepala SKPD, dan lain sebagainya itu dari admin. Terus untuk laporan, di sini ada berbagai macam. Untuk laporan berita acara stok opnam sampai ke berita acara serah terima barang. Jadi yang sudah siap digunakan, berita acara stok opnam persediaan sampai ke berita acara serah terima barang. Kita akan coba satu persatu bagaimana output dari aplikasi ini. Yang pertama stok opnam. Oke, stok opnam misalkan ini sudah Desember 31. Jadi kita untuk sumber dananya semua, tanggal cetaknya juga Desember 31. Ini ada pratinjau, cetak, unduh atau download. Nah, terus ini ekspor ke Excel. Jadi kita coba satu-satu ya. Kita coba untuk pratinjau, tampilannya seperti ini. Kemudian untuk cetak, ya tampilannya lebih rapi dan lebih siap untuk dicetak ya. Nah, di sini persediaan awal. Jadi dia persediaan awal yang tadi kita masukkan ke tanggal 31 Desember. Ya. Ini dia masuk di BA stok opnamnya persediaan awal. Coba kalau misalkan kita salah nih tanggalnya, kita edit tanggalnya, kita ternyata agak bingung, agak rancu. Kita masukin tanggalnya tanggal 1 Januari 2020 kita simpan. Maka nanti di BA stok opnamnya kita cetak. Ya, dia masuknya ke pembelian. Bukan ke persediaan awal. Jadi di sini kita untuk saldo awal harus dipahami bahwa di sini untuk saldo awal harus tanggal 31 Desember 2000 atau 2019 atau tahun sebelumnya. Oke, kita simpan. Ya, ini kalau ini kalau saldo awalnya kita masukkan tanggal 1 Desember 2020. Tapi ini kalau kita masukkan ke
31 Desember. Jadi dia misah ya saldo awalnya, persediaan awalnya. Oke. Di sini untuk berita acara stok opnam sudah dirinci per masing-masing akun persediaan, yaitu persediaan barang alat tulis kantor, persediaan barang cetakan. Nah, nanti dia sudah memisahkan sendiri. Oke. Kemudian ada lampiran berita acara stok opnam. Untuk lampiran berita acara stok opnamnya, sumber dananya semua, coba kita cetak. Nah, seperti ini. Jadi saldo awalnya pada akun apa saja, dengan nominal berapa, kemudian pembeliannya berapa per akun, masing-masing akun berapa, terus adakah transfer masuk, oh tidak ada, penggunaannya sudah berapa, terus transfer keluar, ada penghapusannya kah berapa, kemudian saldo akhir. Coba kalau kita lihat, kalau untuk unduh, download, nah kita diarahkan untuk download file. Filenya file PDF ya. Ini file PDF. Sementara kalau ekspor nanti filenya Excel. Kita juga untuk ekspor tetap download, tapi dia bentuknya Excel seperti ini. Jadi agak Jadi untuk pengolahan data mungkin bisa menggunakan Excel, tapi untuk kategori penyimpanan data dan untuk print bisa ke unduh atau ke cetak langsung. Kemudian kartu persediaan barang. Untuk kartu persediaan barang ini per masing-masing akun. Dan sumber dana, kebetulan kan di sini saya belum mencontohkan sumber dana yang lain. Tapi kalau misalkan nanti sudah dipisahkan, ada SKPD yang mempunyai sumber dana penerimaan barang persediaan selain dari PAD, nah nanti bisa dipisahkan kartu persediaan yang dari PAD atau kartu persediaan yang dari BLUT untuk ATK, nah nanti bisa terpisah. Kita cetak untuk kartu persediaan, jadi per akun ya, ini akun ATK, barangnya apa saja, oke sisanya sekian, ada jumlah satuannya juga, jadi sudah lengkap ya. Mutasi masuknya terdiri dari pembelian dan transfer masuk, penggunaannya juga, mutasi keluarnya ada penggunaan, ada transfer keluar, ada penghapusan. Ini kalau untuk alat listrik, ada nggak? Sepertinya belum ada ya, memang kita belum input alat listrik dari tadi. Cetak, barang cetak. Ya, ini untuk barang cetaknya, oh ada kop dinas, ada tanda terima. Untuk kartu barangnya, ini per masing-masing barang. Oke, binder clip 105 box, yang box ya, kita coba cek. Ya, di sini ada saldo awal. Oke, dan dia belum dipakai ya, jadi ini masih utuh. Keluarnya masih nol, sisanya sesuai dengan jumlah masuk. Terus di sini juga ada keterangan pembelian barang persediaan Maret. Sekarang coba kalau kertas. Ya, yang ini.
Coba kita lihat. Kertas, HVS, OGR, dan gram. Jadi harus dilihat lagi ya, karena di sini klasifikasi barangnya itu cukup banyak. HVS F4 70 gram. Jadi yang ini kan hampir sama nih ya. Gram sama, kalau kita klik yang GR tadi kosong, tapi kalau kita klik yang gram, nah ini ada. Karena di sini memang gram ya, 70 gram. Oke, ada saldo awal 7 buah, ada Maret masuk dan belum dipakai. Nah, ini untuk kartu persediaan barang. Jadi untuk cetak kartu persediaan barang harus nama barangnya kita lihat lagi. Bener nggak yang mana sih? Karena cukup banyak jenis-jenis barangnya. Kemudian untuk penerimaan barang. Nah, di sini untuk laporan penerimaan barang. Jadi ada saldo awal. Sekian. Ini untuk, jadi di sini penerimaan barang dia sudah ada apa saja. Jadi kayak tadi kan kita sudah input saldo awal dan pembelian persediaan tanggal 31 Maret. Nanti misalkan tiap bulan ada, berarti di sini ada yang pembelian persediaan tanggal 30 April dan seterusnya. Nah, kita tinggal cetak nih mana yang mau kita pilih untuk di print atau dilaporkan. Terus ini nota dinas permohonan barang, ini untuk yang tadi sudah melakukan penggunaan barang, itu ada nota dinasnya. Tadi kan kita sudah coba 2, yaitu umum dan kepegawaian tanggal 20 Januari, sama subbagian keuangan tanggal 1 April. Bentuknya seperti ini. Jadi, ini untuk berita serah terimanya juga sama kayak nota dinas permohonan barang. Jadi 2 ini satu kesatuan. Jadi ada nota dinas permohonan barang, kemudian ada berita acara serah terima barang persediaan. Untuk 2 menu laporan ini selain terdapat di menu laporan juga terdapat di menu penggunaan. Jadi di menu kita buka menu penggunaan kan ada, nah kita buka menu penggunaan itu ada cetak nota dinas ini kan yang hijau, cetak nota dinas permohonan barang, untuk yang biru cetak BA serah terima barang. Itu saja untuk menu-menu laporan lainnya juga masih dalam tahap pengembangan, tapi untuk secara umum yang kita perlukan sudah tersedia di sini, output-output yang kita perlukan, dan cara pemakaian aplikasi secara sederhana juga sudah dirasa sudah mencukupi. Nanti tinggal Bapak Ibu coba dicoba belajar dengan SKPD masing-masing. Jadi coba-coba dulu, belajar dulu. Silahkan buka ke alamat ini persediaan.bekasikap.go.id. Nanti untuk misalkan ada pertanyaan bisa menghubungi tim BMD atau kalau memang dibutuhkan nanti bisa kita jadwalkan untuk pertemuan baik secara Zoom dulu atau mungkin didiskusikan lebih lanjut lah. Saya kira itu saja. Mudah-mudahan video ini dapat dimengerti. Terima kasih.